bangsa. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Apakah wajah semesta terus syukur bagimu Bapa, Kau yang selalu menaungi kami dengan kepaksaan, dengan kekuatanmu, perlindunganmu sempurna, memenuhi hidup kami. Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang tak pernah meninggalkanku, Bapa yang selalu setia. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat kekuatanmu yang baru, sebab selalu baru rahmat-Mu. Setiap pagi baru bagi kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang telah menyerahkan diri-Mu berkorban bagi kami, jarang tercurah untuk menebus kami dan untuk menyempurnakan. Oleh darah-Mu juga kami beroleh keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sepenuh. Mengalirlah terus dalam
bersihkan kehidupan kami agar kami terus semakin menyenangkan hati. Pujilah namamu, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan Bapa. Haleluya. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Syukur kemurahan-Mu melebihi hidup, kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Berpujilah namamu, hosana, hosana, hosana. Hosana bagimu, Rajaku yang agung, Raja kekasih jiwaku. Engkaulah yang terus menyuplai kami dengan hidup, dengan kekuatan yang baru mengalir, terus mengalir, memampukan kami untuk lebih lagi mengasihi Raja. Kaulah yang setia. Terima kasih Bapa, hanya ucapan syukur yang dapat aku berikan untuk segala berkat kekuatan, berkat perlindungan yang sempurna, sukacita damai sejahtera yang terus mengalir bagai air sungai yang tak pernah kering dan takkan pernah kering, takkan pernah berhenti mengalir bagi setiap hati yang terbuka untuk Engkau. Terpujilah namamu, hosana bagimu, hosana bagi Yesus di tempat yang tinggi. Kaulah Raja, Kaulah kekuatanku, Kaulah kekasih jiwaku, Kaulah kuatku, Kaulah sumber segala baik. Ya Yahweh Elohim, yang aku kenal di dalam anak Yeshua Mesias. Terima kasih untuk keagungan. Terima kasih Bapa. Hosana, 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 hosana. Hosana Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Raja buat hari yang kau beri, buat kekuatan yang selalu ada.
Tidak ada yang dapat kami beri selama mengucap syukur. Sebab segala sesuatu daripada Engkau, dan bagi Engkau juga segala-galanya. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi di hari ini, hari yang ke-28 di bulan Juni 2020. Kita boleh mensyukuri semua berkat dan anugerah Tuhan yang terus melimpah atas kehidupan kita. Haleluya. Di hari Minggu yang berbahagia ini kita akan melanjutkan lagi perenungan ini, di mana firman Tuhan itu adalah bagaikan air yang tidak pernah berhenti untuk mengalir bagi setiap hati yang terus merindukan. Karena sungai kehidupan itu yang dikatakan di dalam Wahyu 22 mengalir. Haleluya. Nah, pada kali ini kita tiba di kitab Roma pasal 1. Tulisan Paulus. Kita akan langsung saja membacakan dalam Kisah Rasul dalam Roma pasal 1 mulai ayat 8 sampai 15 saja. Sudah saya katakan kemarin bahwa saya hanya akan membaca dan merenungkan perikop demi perikop, supaya lebih detail lagi apa yang menjadi maksud-maksud Tuhan di dalam setiap tulisan Rasul Paulus ini kepada jemaat di Roma. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi iman jemaat-jemaat yang ada di Roma sudah tersebar ke seluruh dunia. Itulah sebabnya pertama-tama Paulus mengucap syukur dan mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke Roma. Dikatakan pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Jadi pertama dia mengenal Allah yang sesungguhnya, Elohim yang sesungguhnya, Yahweh, oleh berjumpaan dengan Yesus Kristus secara pribadi. Haleluya. Dikatakan, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi iman jemaat yang ada di Roma itu sudah tersiar di seluruh dunia, sampai ke seluruh dunia dikatakan. Haleluya. Karena Allah yang kulayani dengan segala hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Haleluya. Jadi Allah itu adalah saksinya. Saksi Paulus sendiri. Haleluya. Bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Jadi dalam doa Paulus ini dia selalu mengingat akan saudara-saudara sebangsanya, yaitu orang-orang yang ada di Roma. Haleluya. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi rupa-rupanya keinginan ini, pergumulan ini, Paulus sudah lama bergumul dengan doa. Dia dikatakan aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kami. Jadi dalam hati Paulus ada kerinduan yang besar untuk mengunjungi saudara-saudara sebangsanya yang ada di Roma. Haleluya. Ayat 11, sebab aku ingin melihat kamu, ya, untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Haleluya. Sebab aku ingin melihat kamu, ya ingin melihat secara langsung. Haleluya.
umat ada yang ada di Roma. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani. Ya, tujuannya untuk memberikan karunia rohani kepada mereka. Guna apa? Guna untuk menguatkan kamu. Haleluya. Jadi karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, tujuannya itu adalah untuk menguatkan kita. Haleluya. Itulah sebabnya saya pernah katakan bahwa saya harus bangkit. Haleluya. Dengan karunia rohani yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saya. Sebab kalau saya tidak bangkit, saya tidak akan kuat untuk menghadapi tekanan dunia ini yang semakin kencang. Haleluya. Hanya itulah kekuatan kita. Dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, kita harus bangkit untuk mengobarkan. Haleluya. Seperti yang Paulus nasihatkan kepada anaknya Timotius. Jangan lupa mengobarkan karunia rohani yang ada dalam dirimu yang telah diberikan lewat penumpangan tangan para penatua. Haleluya. Dikatakan ya, tujuannya itu adalah untuk menguatkan. Ya, dikatakan. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Haleluya. Selanjutnya dikatakan ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Jadi maksudnya supaya dia ada kebersamaan di antaranya. Paulus ada di antara mereka dan menyaksikan. Ya. Haleluya. Supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi iman yang ada di umat yang ada di Roma, maksudnya dipadukan dengan iman Paulus, maka mereka, haleluya, menikmati bersama-sama, terhibur. Haleluya. Haleluya. Ayat 13, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui, Paulus mau supaya mereka mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Maksudnya, supaya mereka tahu bahwa sesungguhnya Paulus itu sudah sering dia berniat untuk datang mengunjungi mereka. Cuma dikatakan bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Ada halangan, ya, terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Haleluya. Jadi Paulus ingin melihat buah daripada pemberitaan Injil di dalam jemaat yang ada di Roma. Haleluya. Dikatakan supaya aku dapat melihat buah. Ya. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Haleluya. Jadi Paulus sudah melihat buah di tengah-tengah bangsa Yahudi yang bukan orang Yahudi, yaitu di luar Yahudi. Dan dia juga ingin melihat buah itu ada di tengah-tengah bangsanya sendiri, yaitu dia bangsa Yahudi. Haleluya. Itulah kerinduannya. Haleluya. Ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Jadi utang itu yang dimasukkan adalah beban untuk memberitakan Injil. Haleluya. Jadi bukan utang piutang masalah uang, tapi masalah beban yang Tuhan percayakan, kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada dia untuk disampaikan, untuk dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain dan juga kepada umat-umat yang ada di Roma. Haleluya. Dikatakan baik, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Haleluya. Jadi tidak ada perbedaan. Dia tidak membeda-bedakan. Semua kalangan. Haleluya.
Nah, itulah sebabnya dikatakan ayat 15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Haleluya. Haleluya. Jadi itulah beban kerinduan Paulus. Yang dia nyatakan sebelum dia datang ke Roma, dia sampaikan. Haleluya. Dalam hal ini Paulus tidak egois, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi dia juga mengingat bangsanya. Haleluya. Bahkan dalam tulisan yang lain dikatakan, aku cemburu. Kenapa orang-orang di luar bangsaku lebih dahulu mengenal kasih karunia? Haleluya. Tapi pada akhirnya juga dia mempunyai kesempatan untuk datang ke Roma. Dan pada perikop selanjutnya itu dia menekankan tentang Injil. Haleluya. Nah, kita baca selanjutnya. Ayat 16-17. Injil itu kekuatan Allah. Haleluya. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kenapa sampai dia mempunyai keyakinan, saudaraku? Karena dia sudah banyak mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan bukan hanya itu. Dia mengalami banyak proses dalam mengiring Tuhan. Dalam pemberitaan Injil. Haleluya. Kita sudah baca sebelumnya itu. Bagaimana dia diperhadapkan dengan banyak tantangan. Tetapi dia membuktikan bahwa Injil itu hidup. Menjadi sumber kekuatannya. Haleluya. Itu sebabnya ditekankan sini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi dia punya keyakinan yang kokoh. Haleluya. Kokoh artinya kuat, teguh. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya, setiap pribadi. Haleluya. Setiap orang, maksudnya tiap-tiap pribadi yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Pertama-tama orang Yahudi. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Haleluya. Pertama-tama orang Yahudi, memang Injil itu datang pertama kepada mereka. Haleluya. Tapi oleh karena ketegaran hati mereka menolak. Tapi syukur, puji Tuhan, kita semua boleh menerima oleh karena itu. Haleluya. Sampai kepada kita keselamatan itu. Dikatakan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nyata, terbukti. Ya, tulisan-tulisan yang sudah dinyatakan dalam perjanjian lama, nubuatan-nubuatan, nyata. Sudah nyata. Haleluya. Di dalam Injil itu. Haleluya. Di dalam kitab Ibrani kalau tidak salah, dijelaskan juga bahwa semua yang ada di dalam perjanjian lama itu hanya bayangan saja dari apa yang harus terjadi. Tapi wujudnya semua itu adalah Kristus. Haleluya. Semua yang ditulis dari perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maliaki, sampai nubuatan-nubuatan. Haleluya. Itu semuanya bayangan dan wujudnya itu adalah Kristus. Haleluya. Sehingga dikatakan itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Haleluya. Kita ingat kembali Bapa segala orang beriman itu Abraham. Waktu dia dipanggil dari Ur Kasdim, dia taat saja. Haleluya. Dia tidak pernah berpikir, tapi dia hanya taat saja. Bahkan di tengah-tengah perjalanan panggilannya itu, karena dia juga membawa Lot saudaranya, maka harus berpisah. Karena Lot lebih memilih tanah yang subur. Haleluya. Tapi pada akhirnya itu menjadi Sodom dan Gomora. Itu cerita singkatnya.
cerita Abraham. Jadi iman Abraham itu ada bapak seorang beriman karena dia telah membuktikan imannya ketika dicobai oleh Elohim, oleh Yahweh sendiri, disuruh menyerahkan anak yang tunggal yaitu Ishak untuk disembelih, untuk dipersembahkan, dan dia lakukan itu. Dan akibat daripada itu saya sudah pernah jelaskan, Elohim bersumpah, haleluya, di dalam Ibrani pasal 6 itu dikatakan, bukan kepada siapa-siapa karena tidak ada lagi yang lebih tinggi, tapi dia bersumpah demi dirinya sendiri untuk mengokohkan janjinya itu kepada Abraham untuk, haleluya, dan itu janji itu sudah sampai kepada kita hari-hari ini, haleluya, oleh karena iman Abraham. Nah ini jadi bertolak dari iman. Kedatangan sang Mesias itu juga begitu, dari iman. Dinubuatkan pertama waktu Abraham ada di pohon tarbanting di Mamre, di situ malaikat sudah datang, 3 malaikat Tuhan, berjanji bahwa tahun depan dia akan memiliki seorang anak, yaitu Ishak. Itulah gambaran Kristus yang akan datang, anak tunggal, haleluya. Dan pada akhirnya juga dipersembahkan. Tapi kenapa sampai harus disembelihkan domba? Karena belum waktunya, haleluya. Persembahan yang sesungguhnya adalah Kristus, haleluya. Itulah ceritanya. Kenapa sampai waktu Ishak mau dipersembahkan, Elohim atau Yahweh itu menggantikannya dengan domba, itu masih gambaran. Karena bukan Ishak yang akan menyempurnakan, tetapi Yesuslah yang menyempurnakan, haleluya. Itulah yang nyata, dikatakan tadi, nyata kebenaran, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Itu kebenaran itu tidak lain dari pribadi Yesus, haleluya. Itu yang sudah dinyatakan menjadi daging di dalam manusia 100%. Namun sangat disayangkan, sampai hari-hari ini banyak manusia yang belum percaya dan bahkan belum menerima dia. Haleluya. Tapi kita yang sudah percaya dan sudah menerima, kita bersyukur. Itu adalah kasih karunia Allah. Haleluya. Dikatakan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Haleluya. Dari iman kepada iman. Haleluya. Mulai dari iman Abraham, Ishak, Yakub atau Israel, dan sampailah kepada kita, yaitu iman di dalam Kristus Yesus. Itulah yang sudah nyata. Dan setelah itu tidak ada lagi. Haleluya. Yang ada hanyalah pekerjaan rohnya yang kudus, yang akan menyempurnakan gerejanya di akhir zaman. Yaitu kita-kita ini yang sekarang ini ada di zaman Roh Kudus. Itulah zaman akhir. Zaman akhir artinya zaman Roh Kudus, di mana kita setelah zaman ini tidak ada lagi. Zamannya gereja Tuhan sedang disempurnakan, dibentuk supaya menjadi serupa dan segambar dengan pribadi Tuhan, sehingga pada saatnya akhirnya nanti akan kita memuka dengan Yesus sebagai pengantin, sebagai raja. Jadi siapa yang di dalam pribadinya ada Yesus, dia cocok. Haleluya. Bisa menikah dengan Yesus. Haleluya. Memimpin dari iman kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, iman lagi. Orang benar itu akan hidup oleh iman, bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Haleluya. Kita kembali lagi. Iman itu adalah dasar dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Lebih baik kita buka supaya lebih jelas. Karena ini sangat penting. Haleluya. Tanpa iman seorang tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Oleh iman juga lah kita harus sampai hari ini. Dikatakan di dalam Ibrani juga itu. Oleh iman juga langit dan bumi sudah ada. Haleluya. Kita baca juga Ibrani 1. Ibrani 11. Maaf. Ibrani 11 ayat 1. Haleluya.
Ini kan yang diceritakan saksi-saksi iman. Makanya dia dijelaskan dulu itu apa itu iman. Nah, di sini juga semua kalau kita baca semua pasal ini, di sana juga itu di Ibrani 11 ini disinggung semua itu pahlawan-pahlawan iman. Ya, sampai pada kedatangan Kristus. Sampai pada aniaya. Haleluya. Tapi kita akan baca satu ayat saja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Haleluya. Itulah pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Jadi pertama iman itu adalah suatu pengharapan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Makanya saya pernah katakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Haleluya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah yang dilihat oleh Abraham. Dikatakan di dalam Ibrani juga, melambai-lambai dari jauh. Haleluya. Dia tidak melihat, tapi dia percaya. Yesus itu pribadi Yesus. Belum dinyatakan. Dan kita bersyukur. Kita zaman ini, pribadi Yesus sudah dinyatakan. Walaupun kita belum pernah melihat dia secara langsung, tapi kita percaya. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Jadi inilah yang saya bisa bagikan pada hari ini, saudaraku. Kita terus bersyukur. Oleh kasih karunia Tuhan kita dipanggil menjadi anak-anaknya. Tulisan Kisah Rasul ini adalah merupakan suatu kerinduan Paulus untuk mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mari kita bersyukur. Bapa, di pagi hari yang indah ini kami bersyukur di hari Minggu yang cerah. Anugerah Tuhan begitu melimpah atas kehidupan kami. Kami bersyukur lagi untuk firman-Mu yang menguatkan kami lagi. Membuka mata rohani kami untuk terus melihat kemuliaan-Mu yang nyata di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu hari-hari ini kami terus bersyukur bahwa kami terus berjalan bersama-Mu ya Bapa. Sehingga kami semakin melihat keajaiban-keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami, karena Engkau berdiam dalam hidup kami dan Roh Kudus-Mu terus berkarya. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Engkau memberkati setiap umat-Mu yang ada, hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini, baik secara di streaming maupun secara langsung maupun secara bersekutuan. Engkau memberkati mereka pelayanan hamba-Mu sehingga semuanya demi hormat dan kemudian bagi nama. Terima kasih Bapak, terpuji segala puji, segala hormat, segala kemudian kami kembalikan kepada pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku apa yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas pelayanan di hari Minggu yang indah ini. Tuhan menyertai kita. Immanuel. Shalom.